Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu adik-adik sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Hari ini Selasa 2 Juli 2024. Bulan ini saya akan membawakan seri tentang tema judul-judul lagu Taizé. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan dengan terang tema lagu-lagu Taizé. Biarlah Tuhan berkenan pada kami untuk kami boleh semakin mengenal Engkau, mendalami akan Engkau sesuai dengan firman-Mu. Sabda Tuhan, kami siap menerimanya. Pertolongan Roh-Mu Kudus-Mu kami butuhkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, untuk tema yang pertama ini saya mengajak kita merenungkan tema Pujilah Tuhan, pujilah namanya, yang didasarkan dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, ini dasar firman Tuhan kita yang kita renungkan dengan tema puji Tuhan, pujilah namanya. Lirik lagu ini secara utuh membunyi demikian. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Ya, jadi lagu itu sangat sederhana tetapi sangat mendalam. Disiajakan untuk kita memuji Tuhan karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Daud dalam Mazmur 103 juga mengajak untuk seluruh hidupnya, seluruh batinnya memuji Tuhan, memuji nama Tuhan dengan segenap hati karena Tuhan adalah sumber segalanya. Dia mengajak dirinya, batinnya untuk sungguh-sungguh dengan tulus dan sepenuh hati memuji Tuhan karena segala kebaikannya. Segala kebaikannya itu adalah sumber kehidupan, sehingga dia dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa apa saja yang dimiliki, apa saja yang diperoleh, apa saja yang dirasakan, itu semua adalah sumber kebaikan Tuhan. Setidaknya kalau kita baca secara utuh perikop 103, kita akan melihat kebaikan Tuhan itu. Yang pertama adalah karena Tuhan mengampuni segala kesalahan, karena Tuhan mengampukan penyembuhan segala penyakit. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan memberikan kesempatan hidup untuk terlepas dari kematian. Yang keempat, Tuhan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Yang terakhir, Tuhan memuaskan manusia dengan segala kebaikan. Ya, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita ingat dan kita pahami. Ada terlalu banyak kebaikan penyertaan Tuhan, tetapi setidaknya itu hal-hal yang mendasar, yang penting, yang menggambarkan kebaikan Tuhan, yang membuat kita sungguh-sungguh harus bersyukur, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap batin kita, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus, bukan karena sekedar memuaskan hasrat diri mencari pujian atau juga mengungkapkan segala kesesakan batin untuk mendapatkan kelegaan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan, menunjukkan betapa kita dikasihi Tuhan dan betapa kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita dengan ketulusan dan kesungguhan sepenuh hati memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena segala kebaikannya, bukan karena kehebatan kita ataupun kepuasan diri yang kita peroleh. Selamat untuk terus memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini telah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan pada kami, untuk kami memuji Tuhan dengan segenap dan setulus hati kami, bukan hanya sekedar mencari sensasi ataupun juga mencari kepuasan diri. Ajar kami untuk terus senantiasa memuliakan Tuhan atas segala kebaikan dan berkat Tuhan.
Kami bersyukur saat ini mau bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dan yang karena sakit ataupun lanjut usia. Untuk Oma Budi, Oma Nani, Oma Sylvia Intan, Oma Theo, Oma Heni Cahya, Oma Wiguna, Bapak Effendi, Oma Christine, Oma Sumihar. Biar mereka terus senantiasa mengalami merasakan lawatan Tuhan dalam kesehariannya. Secara khusus untuk Ibu Trisna Ningsih Sutejo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Ibu Silvi Verina, Ibu Monika Manurung, Bapak Milman Norek. Kira segala daya upaya mereka untuk mendapatkan pertolongan Tuhan berkati. Utamanya kasih karunia-Mu dicurahkan bagi mereka dalam segala perjuangan untuk berpulih dan mendapatkan kesembuhan, kesehatan. Kami saat ini juga mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 1, untuk Ananda Karli Nikola Saragi dan juga Bapak Loni Wilda Karana dari Rayan Sukacita, Karli dari Rayan Kesetiaan. Pada tanggal 2 Juli ada saudari Jennifer Sidarta Rayan Kasih. Tuhan, kami bersyukur di pertambahan usia mereka, mau mendoakan agar mereka terus diberi kelimpahan sukacita, berkat, damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka bersama orang-orang terkasih dalam keluarga, dalam studi, pekerjaan, dalam karya kehidupan maupun pelayanan mereka. Kami saat ini terus mendoakan untuk rangkaian persiapan menyambut ibadah syukur dan perjamuan kudus GKID 5 yang akan diselenggarakan satu kali kebaktian pada tanggal 7 Juli pukul 9 di Aula Semak 1 Penabur, Tanjung Duren. Tuhan terus memberkati setiap persiapan panitia, para pelayan, para petugas, dan juga seluruh umat tamu undangan Tuhan, baik dari luar kota maupun dalam kota, bersama-sama mengungkapkan rasa syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan menolong, berkati. Terima kasih ya Allah, kami juga menyerahkan untuk segala karya pelayanan GKID 5, terutama pergumulan pelayanan saat ini terus masih diupayakan solusi-solusi langkah mencari hal-hal yang baik dan terbaik untuk pelayanan GKID 5. Tuhan menolong, berkati majelis jemaat, para pendeta, para TPG, para pelayan, aktivis, dan juga seluruh umat-Mu yang memiliki hati dan komitmen untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan GKID 5. Berikan mereka kerendahan hati, ketulusan hati, dan juga komitmen yang teguh untuk senantiasa dilakukan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya pemeliharaan dan karya Tuhan terus terjadi bagi negeri kami Indonesia untuk menuju Indonesia Maju 2045, agar semuanya tercapai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Untuk pemindahan ibu kota ke IKN, untuk upacara kemerdekaan RI yang akan diselenggarakan perdana di tahun ini nanti, itu untuk semua berkati proses pergantian kepemimpinan dari pemerintahan Presiden Jokowi Amin Ma'ruf dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya, semuanya terus nanti dalam lindungan dan karya Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami serahkan dan kami mintakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang selama-lamanya. Amin.